Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Suara Ibu terdengar nggak? Tidak terdengar, Bu. Terdengar, oke. Bagus. Semangat ya teman-teman ya. Sudah ada wajah-wajahnya, sudah ceria nih, seger-seger semua. Insya Allah ya. Yang belum membuka kamera boleh dong Ibu lihat nih ya wajahnya teman-teman semua. Boleh dibuka kameranya? Udah pada mandi belum? Udah, Bu. Oh, udah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman semua. Selamat datang di Temu Jenius Lokal hari ini ya. Jadi ngapain aja sih kita nanti kalau penasaran tetap join di sini ya. Iyalah ya sampai akhir. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Waqallahu ta'ala fil kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita memulai acara hari ini, kita berdoa dulu ya, teman-teman ya. Ada yang mau memimpin untuk berdoa? Siapa? Siapa? Iko, mau? Ya. Oke, boleh, ayo. Oke. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wazu'ni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan beri dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Iya, teman-teman yang lain juga ikut berdoa ya. Jadi sama-sama kita buka pagi ini dengan hal yang baik, dengan membaca doa sebelum belajar. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Di depan Ibu sudah ada narasumber nih ya, teman-teman. Jadi sekarang itu kita sedang PJL ya. Karena teman-teman sekarang belajar tentang tema ekokuliner ya, membahas tentang kuliner. Jadi PJL-nya atau temu jenius lokal yang kita temui adalah orang yang concern di bidang kuliner nih teman-teman. Jadi silahkan nanti kalau penasaran ya, gimana sih usahanya, siapa sih beliau gitu ya, tinggalnya di mana gitu ya. Nanti silahkan boleh bertanya-tanya ya. Teman-teman juga pasti sudah mempersiapkan nih pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Silahkan berarti nanti ditanyakan gitu ya. Mumpung ada narasumbernya hanya hari ini teman-teman ya. Spesial untuk teman-teman semua. Amin. Oke, nah nanti yang akan memandu obrolan kita, talk show kita dengan narasumber itu ada Bu Meta ya. Jadi langsung aja kita masuk ke acara intinya. Dipersilahkan kepada Bu Meta. Bu Meta sudah siap ya? Insya Allah. Oke, sip. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini Ibu sudah bersama narasumber kita. Nah, siapakah beliau? Ibu akan berikan dulu CV-nya ya. Silakan Bu Dela. Ibu akan bacakan CV-nya. Ya, nama beliau adalah Ibu Supriyatun Afri. Kalau Ibu sih lebih mengenalnya sebagai Mama Aska, karena dulu salah satu murid Ibu di SMP. Lalu tempat tanggal lahir beliau di Bandung, 20 Oktober tahun 1973. Statusnya saat ini sudah menikah dan memiliki 4 anak sebagai ibu rumah tangga. Pendidikan terakhirnya D3. D3 jurusan apa nanti boleh ditanya kalau penasaran. Aktivitasnya saat ini adalah mengelola catering Baik. Nah, Baik sendiri itu nama yang punya filosofi sendiri. Boleh tuh ditanya nanti ke narasumber.
Kalau mau kontak, ada tuh nomor kontaknya, boleh dicatat gitu. Misalnya nanti mau tanya langsung via chat atau WA gitu ya. Atau boleh juga email ke baik_supriyatun@gmail.com. Nah, itu fotonya. Cantik banget ya. Mungkin beberapa ada yang udah kenal mungkin. Silakan. Lanjut, Buda. Oke. Nah, Assalamualaikum Mama Aska. Waalaikumsalam, Bu Meta. Mau dipanggilnya apa nih sebagai narasumber? Ibu? Terserah aja lah, Mama Aska juga boleh ya. Kalau Aska nanti bingung kali itu. Biasanya dipanggil Ibu apa nih, Mah? Bu Afri di sini. Bu Afri. Boleh tuh dicatat ya, nama narasumbernya Ibu Afri. Nah, lanjut berarti Ibu akan membuka dulu ya perkenalan tentang usaha kulinernya. Baru nanti teman-teman kalau Ibu persilakan bertanya boleh, tapi nanti Ibu pilih dulu siapa yang bertanya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas sudah meluangkan waktu nih di pagi-pagi yang gerimis ya. Biasanya bikin mager ya, enaknya tidur selimutan gitu. Tapi pagi-pagi udah didatangi sama kami. Oke, Ma, boleh tahu nih pertama mungkin historinya kali ya, sejarah kenapa sampai kuliner kayak gitu, Ma. Boleh, Ma? Oh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua. Apa sih? Karena gimana ya? Kalau nanti dilihat nih sejarahnya itu sebenarnya kenapa ngambil kuliner? Kalau itu mah kayaknya bawaan ke hobi ya gitu loh. Segala bisa gitu. Soalnya jahit bisa, saya sempat ngajar menjahit juga, rajut bisa gitu, terus aneka craft bisa gitu. Itu dulu itu sempat sampai semuanya pengen dipegang gitu loh. Ketika ada orang yang bisa ngebuat tas ini, saya bisa. Masya Allah, niat banget. Beneran loh, baju nikah buat sendiri. Wow. Terus itu karena saya senang craft juga, tanda terima kasih nikahan dulu kita buat sendiri sampai 1.500 biji. Bikin sendiri 1.500. Iya, bikin sendiri dari pita Jepang bunga mawar. Masya Allah. 1.500 biji. Terus kalau masak hobi kan, bawa majalah dari luar negeri nih, kita coba gitu, lama-lama kita buka deh usaha gitu. Ketika akhirnya kita setelah nikah, anak pertama lahir tahun 99, kita belum ke kuliner yang gede sekarang ya, masih ke kue-kue. Kalau sekarang booming macam-macam. Itu dulu kita udah membuat yang seperti itu loh, tahun 99 gitu. Makanya ketika sekarang booming, kita udah membuat. Terus ke bolu ulang tahun, ke segala macam kue. Satu lagi rumah makan di komplek yang lain, jadi ada 2 gitu. Yang satu yang di rumah itu makan rumahan, kalau yang di ruko itu khusus seafood. Di situ selesai, pindah ke Bogor. Di Bogor sempat nggak ngerjain apa-apa gitu loh. Jadi pengacara. Itu tahun berapa tuh mau pindah ke Bogor? Pindah ke Bogor itu tahun berapa ya? Iqbal TK. TK berapa ya? Lupa aku nggak tahu. Entahlah itu tahun berapa ya. Pindah ke Bogor. Terusnya tuh jadi pengurus di Masjid Raya itu kan, Mawadah. Nah di situ mulai lagi ketemu teman-teman. Akhirnya kita mencoba lagi mengeksplor semua yang ada di diri. Jadi pengajar menjahit, ngajar jahit sambil terima pesanan. Terus akhirnya
tahun pas Aska kelas 1 SMP 2016. akhirnya saya mutusin saya nggak mau lagi jadi pengurus komite di SD maupun ke SMP. Waktu itu kan sempat sama Pak Yusuf diminta buat jadi ketua komite. Saya nggak mau karena saya sudah komitmen pengen buka usaha kan. Itu udah mulai jalan 3 bulan ya buka ruko di depan. Alhamdulillah sampai sekarang akhirnya fix saya lepasin semua yang namanya ngejahit, nggak sama sekali nggak pegang, craft juga nggak sama sekali nggak saya pegang. Jadi sudah fokus ke kuliner aja. Itu ceritanya panjang ya. Masya Allah ya, ternyata berarti mulai 2016 ya catering Mbak hadir gitu. Nah itu prolognya teman-teman. Boleh nih dari sekarang yang mau tanya jawab siapa? Oh ya, sebelum bertanya, kalau misalnya pertanyaannya sudah terjawab melalui pemaparan narasumber atau Ibu Afri tadi, berarti nggak usah ditanya lagi ya. Tanyanya yang belum dijawab atau belum terjawab aja gitu. Oke, Kavi ya, mau bertanya boleh silakan di-unmute. Mengapa Ibu tertarik menjalankan usaha ini, Bu? Prinsip kenapa kita buka ke kuliner satu, yang namanya manusia itu tidak pernah terlepas dari makan. Keadaan seperti apapun orang pasti perlu makan. Gitu loh. Jadi jangan pernah merasa susah ketika buka usaha kuliner. Insya Allah pangsa pasar pasti tetap ada gitu loh. Itu tantangannya satu, jangan nyerah. Terus aja promosiin sesuatu yang manusiawi. Ketika kita jualan nggak laku, kita down, itu manusiawi banget ya. Tapi ketika kita terus mencoba, insya Allah nanti ada ketemu titik, kita tahu triknya mengambil hati pelanggan gitu aja. Intinya mah itu, kuliner semua orang perlu. Itu intinya mah ya. Ya, di mana ada manusia pasti masih perlu kuliner. Mau pandemi mau nggak pandemi kalian pasti tetap butuh makan. Apalagi sekarang ya. Iya, orang lagi pandemi orang nggak mau keluar, kita kirim. Betul, cuma strateginya aja yang diubah ya. Nah, jangan lupa dicatat ya yang bagian pencatat. Yang udah nanya takutnya lupa juga nyatet jawabannya. Oke, boleh selanjutnya siapa yang angkat tangan mau bertanya? Boleh dibantu dengan Bu Dela ya. Siapa? Ya, silakan Raffi. Kenapa kakak memilih berbisnis itu? Tadi sama ya pertanyaannya ya? Sebenarnya mirip pertanyaannya ya. Aja, mungkin itu yang satu ya. Jawaban yang keduanya mungkin itu sesuai dengan talenta kita. Gitu. Karena satu, menjalankan bisnis kalau sesuai dengan hobi, sesuai dengan talenta, akhirnya ngerjain segala sesuatunya nggak jadi beban, jadi enjoy aja, menikmati hasil gitu. Ya intinya itu. Jadi tadi yang pertama, yang kedua ini sesuai talenta. Dipertegas lagi ya, berarti karena sesuai dengan talenta. Nah, berarti boleh tuh, makanya dari minat bakat kalian tuh bisa nanti jadi profesi ya, sebenarnya menghasilkan uang gitu. Jangan diremehkan, sesepele apapun gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Faiz, silakan Faiz. Cara promosi Bu gimana? Biar laku. Faiz sebentar, tolong dinyalakan dulu kameranya nak. Oh ya, bentar. Faiz, udah nyala ya. Silakan bertanya Faiz. Oke.
cara promosinya gimana biar laku? Oh, sebentar, ini promosi sebelum pandemi atau setelah pandemi atau keduanya? Nggak, sebelum pandemi. Oke, Oh, sebelum pandemi. boleh. Kalau pandemi udah ketahuan dia. Kalau sebelum pandemi manfaatin tetap aja sih, balik lagi sebelum pandemi juga, soalnya kita kan udah punya fasilitas handphone ya. Kita manfaatin IG dan WA. Terus kedua WAG ya, manfaat WAG itu benar-benar pengaruhnya besar. Saya nggak terfokus kayak orang membuat pamflet. Soalnya pamflet orang itu cuma ambil, baca dan buang. Sayang. Lebih baik kita fokus ke WAG yang kita ada gitu loh. Di situ kita promoin apapun gitu yang kita punya, insya Allah orang baca. Dan kalau di WAG itu kita bisa ngeliatin foto maksimal gitu, kita liatin videonya gitu. Dengan satu catatan, ketika kita share promo di WAG harus pamit dulu ya. Izin Adab. dulu ya. Adabnya soalnya orang nggak suka kalau kita langsung di grup itu langsung share promo. Satu, belum tentu orang suka. Kedua, itu ngebalak gitu kan. Tapi kalau kita ada adabnya, pamit, ada, kalau bahasa Sundanya mah ada yang diungguhnya gitu loh. Jadi itu insya Allah orang juga jadi welcome. Dan nanti malah dari situ juga terbuka. Kedua, status jangan dipakai buat alay-alayan ya. Dipakai aja buat manfaatin kita buat promo apa yang ada di kita gitu loh. Apa yang akan kita jual, promoin aja di status gitu. Nggak usah satu apa kuncinya, kita jangan pernah malu yang namanya jualan. Karena Rasulullah juga jualan gitu kan. Terus kedua, yang namanya jualan itu ternyata istilahnya teh kita nggak membebani orang lain, tapi kita memberikan solusi ke orang lain. Ada kan ada orang yang perlu sesuatu, malah ngeliat di WAG, ternyata di WAG ada ini gitu ya. Dan justru kita menolong, jadi jembatannya. Jadi jembatannya gitu. Istilahnya kayak gitu. Dari sebelum pandemi, setelah pandemi, saya sama seperti itu. Berarti lebih banyak ke kekuatan ini ya, media sosial gitu. Sekarang memang zamannya itu ya, manfaatin aja maksimal gitu loh. Soalnya kalau balik lagi ke cara konvensional, ke brosur-brosur kayak gitu, ya itu kata saya, balik lagi orang tuh ambil, setelah ambil nggak baca, mungkin baca, tapi sepintas terus dibuang. Akhirnya itu mubazir dan nggak ngena ke sasaran gitu. Itu. Dan kuncinya berarti nih perbanyak relasi ya. Betul. Atau networking. Betul. Nah, jadi kalian tuh harus banyak kenalannya, jadi bisa lebih meluas gitu ya, Maya. Oke, sudah terjawab. Ada lagi yang mau bertanya? Siapa, Bunda? Saya. Oke, Iko, silakan Iko. Berapa modal awal untuk memulai bisnis? Oke, berapa modal awalnya, Ma? Awal dulu ya, modal dulu Mbak ini ya, membuka kantin. Baik. Baik. Baik kan. Hah? Pasti nggak akan percaya. Soalnya saya itu membuka kantin baik dan buka bismillah ya, itu bismillah hanya bermodalkan sekitar 3 juta. Itu 3 juta udah termasuk ruko. Sewa rukonya? Iya, udah termasuk sewa ruko. Saya ambil dulu, saya nggak mau kayak orang salah strategi. Maksudnya gini loh, ada orang yang langsung sewa ruko 1 tahun. Padahal dia belum tahu prospeknya ke depan seperti apa. Saya nego ke yang punya ruko, saya sewa per bulan dulu. Kalau memang hasilnya bagus, saya per tahun. Kan waktu itu per sebulannya 1.500.000. Saya terus yang 1,5 juta lagi, saya golang dibuat segala. Kalau alat memang dari dulu udah ada ya kebetulan. Jadi buat modal. Alhamdulillah dari situ
yaitu kedua relasi gitu loh. Ketika orang ngelihat ternyata kok aku udah buka kantin ya, itu langsung pada datang, langsung alhamdulillah dari situ saya ini nih langsung ke masa pandeminya, saya langsung dapat alhamdulillah perkembangan kantin baik lumayan bagus lah gitu. Modal awalnya cuma 3 juta. Nggak usah berpikir modal itu harus gede dan harus enggak. Tekad dulu yang intinya mah tekad awal yang harus kuat, modal seberapapun jadi sebenarnya. Berarti modal tidak melulu tentang uang ya, tapi juga keyakinan. Yakin aja dulu sama Allah. Bismillah gitu. Iya, dan baru deh nanti negosiasi. Dan berarti kayak peralatan juga ya mah bisa yang ada dulu dimanfaatkan. Nanti baru kalian mulai di-upgrade, diganti yang lebih baik. Betul. Jangan berpikir jualan ini harus gini ya, belajar berpikir praktis. Ketika kalian nggak punya dandang, berpikirlah ada panci, jadiin panci, beliin sarang, ada sarangan di ruang, jadiin itu alas. Ya. Yang penting panci itu ada tutupnya, udah jadi itu jadi dandang. Gitu. Yang penting fungsinya ya dulu. Nanti kalau kalian udah makin berkembang, baru tuh boleh di-upgrade gitu. Jangan hanya berdasarkan fasilitas dulu. Oke, selanjutnya siapa yang masih mau bertanya? Makin banyak pertanyaan semakin seru nih. Boleh yang misalnya nggak bertugas bertanya pun boleh. Misalnya penasaran nih pengen nanya, boleh banget ya. Manfaatkan waktu narasumber kita. Kafi, Bu. Boleh diangkat tangannya ya biar terlihat jelas di kamera. Oke, boleh. Kafi, silakan. Kalau di sebelum pandemi biasanya berapa orang yang memesan dalam 1 bulan rata-ratanya, Bu? Dan kalau sekarang di masa pandemi biasanya beberapa orang memesan dalam sebulan. Apakah turun atau naik, Bu? Oh iya. Terima kasih, Kafi. Terima kasih, Kafi. Sebelum masa pandemi, alhamdulillah kantin baik itu bekerja sama dengan beberapa instansi. Salah satunya SIHA. Dulu SD SIHA itu snacknya itu yang masuk dari kita. Jadi alhamdulillah tiap hari kan gitu loh, berapa snack banyak kita kirim ke istilahnya sudah pastilah gitu kita kirim tiap pagi ke SIHA. Kedua, kita kerjasamanya dengan Sentul Fresh. Setiap tamu yang hadir ke Sentul Fresh itu makan dari kantin baik. Jadi alhamdulillah perharinya itu bisa sampai 350 porsi. Minimal itu paling minimal itu Sentul Fresh bisa cuman 100, itu udah paling kecil gitu per hari. Alhamdulillah seperti itu. Qadarullah kita ketemu yang namanya COVID ya gitu loh. Kita disuruh istirahat sama Allah. Sentul Fresh-nya istirahat, nggak ada pengunjung. Jadi kita juga sama-sama istirahat. Tapi alhamdulillahnya kita juga punya sekarang ya, karena punya disebutnya grup sendiri, disebutnya grup sahabat kantin baik. Di situ itu seluruh pelanggan ada di nomor pelanggan ada di grup, kurang lebih sekitar 76 orang ya kalau nggak salah gitu, atau lebih ya. Ntar dulu saya cek biar ketahuan. Ini kantin baik kayak gini, ini tuh ada khusus sekitar 67. Semuanya ada 67 orang. Itu setiap hari kita share masakan dari 14 sampai 16 jenis masakan tiap harinya. Mereka langsung pesan, ditunggu sampai jam 11. Nah, dari jam 11 kita langsung packing, sambil nunggu ke jam 11 juga setengah 12 sudah kita kirim. Alhamdulillah seperti itu setiap hari, dan kita nggak ngoyo sampai jam sore, karena saya berpikir karyawan saya ada dua-duanya ibu rumah tangga, perlu anak-anaknya perlu perhatian, jadi jam 1 mereka sudah pulang. Gitu. Jadi alhamdulillah tetap jalan, dan
manfaat aja. Masya Allah. Jadi dari sisi bisnis itu juga nggak memikirkan tentang uang kalau yang ibu tangkap ya, tetap memikirkan juga manusianya di dalamnya, Betul, termasuk SDM tuh. karyawannya, tetap tuh dipikirin. Namanya seorang ibu jangan lama-lama lah meninggalkan anak gitu ya. Betul, betul. Terus juga ke pelanggan gitu, nggak usah dipaksakan harus sampai banyak gitu orderan, yang penting konsisten kayak gitu. Jadi tetap ya kalian harus menjaga perasaannya gitu, menjaga etika gitu. Karena berbicara tentang manusia ya. Betul, berhubungan dengan manusia. Terus kedua, kita ketika berhadapan dengan pelanggan jangan pernah sakit hati. Soalnya yang namanya berjualan itu kita belajar tentang karakter orang. Ada karakter orang yang ramah, ada yang cuek, ada yang jutek, ada yang masa bodoh gitu loh. Jadi itu semuanya tuh ada gitu loh. Jadi kita sebagai produsen menghadapin pelanggan seperti apapun tetap ramah gitu loh. Ini jadi cerita ya. Ada satu karyawan saya yang namanya titik-titik, itu tipikalnya memang dia diam dan kesannya jutek gitu loh. Kalau ada pelanggan yang datang, mau apa? Yang mana? Itu kalau orang yang nggak biasa kita langsung sakit hati, dia pasti mundur, dan itu pelanggan pasti nggak akan datang lagi. Kita yang sebagai ownernya kita harus ngelatih, ngasih tahu cara menghadapi konsumen seperti apa, terus tentang gimana cara berkomunikasi yang nyaman ke konsumen seperti apa gitu loh. Memang proses lama, tapi akhirnya dia ketemu, akhirnya jadi bisa humble dengan semua orang gitu. Intinya mah itu. Ya, karena proses belajar ya, Ma. Belum tentu dia tuh mukanya jutek karena memang jutek. Bukan, tapi karena belum paham. Ya. Dan kadang belum dilatih aja gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok 456 nih belum ada yang bertanya. Siapa? Raffi, silakan Raffi mau bertanya. Awal mula kakak berbisnis tersebut kapan? Kakak, Masya Allah. Awal mula berbisnis apa nih? Tentang catering baiknya. Ya kalau bisnis kuliner dari tahun 99 udah mulai. Istilahnya dari tahun 99 itu udah mengawali, sudah. Oh iya, kita cerita ya awal ya. Oh ya. Cerita awal tahun 99 itu saya dan suami tidak pernah yang namanya jualan. Ketika ditantang untuk jualan itu karena saya bisa buat kue dan lucu-lucu, bagus-bagus, semua tetangga bilangnya enak gitu loh. Akhirnya pede tuh membuat banyak. Dari zaman dulu kan udah ada spot-spot olahraga ya. Nah, akhirnya kita mutusin beli Mika yang besar-besar, yang lucu-lucu. Kita masih belum punya kendaraan yang lain kecuali motor, BMW ya, bebek merah warnanya. Kita ke sana, di sana terus kita gelar ke di atas motor. Tapi karena kita tipikal bukan pengusaha, bukan pedagang, itu belum siap menghadapi konsumen. Digelar, tapi kita ngumpet berdua. Kita ngumpet, terus ketika ada yang beli, bukan disamperin, tapi dia ngomong gini, itu tuh ada yang beli, ada yang tertarik. Tapi itu kita nggak nyamperin. Itu benar-benar dari situ, ya mana ada yang laku ya, orang mau beli juga orangnya nggak ada ya. Jadi akhirnya itu si kue-kue dibawa pulang lagi, akhirnya kita bagiin lagi ke tetangga. Terus kata tetangga, ini acara apaan? Enggak, habis jualan tapi nggak laku. Nah dari situ terus dibilangin, Bu, atau kalau jualan tuh harus pede. Akhirnya ya udah dari situ teh gimana caranya pede, dan tetap saya tuh nggak bisa ketemu konsumen dan menawarkan, tetap masih malu gitu kan.
akhirnya ketemu trik gimana kalau kita survei ruko-ruko yang mau dititipin kue jangan ke warung tapi harus ke ruko besar. Akhirnya di Bandung ketemulah beberapa ruko yang kita bisa titipin tuh tiap pagi gitu loh. Alhamdulillah sore kita datang habis, sore dari situ mulai pede. Oh ternyata asik ya jualan gitu loh. Tiap hari ada satu titik. Setiap hari kita punya uang kalau yang jualan. Iya loh, setiap hari kita punya uang walaupun nggak gede-gede amat tetap pegang, nggak ada kosong. Itu mulainya tahun 99 itu mulai dari si kakak masih kecil, masih bayi. Jadi ternyata dari yang udah catering sebesar ini tetap loh awal mulanya kayak gitu loh, takut ya Maya. Dan itu wajar ya teman-teman. Manusiawi intinya. Apalagi kalau misalnya kalian masih SMP nggak berani Bu nemuin itu wajar banget, dinikmatin aja. Ntar juga tahu caranya gimana ya Mak. Mungkin nggak bisa langsung ya via media sosial kayak gitu. Nggak usah berputus asa gitu. Karena emang tiap orang beda-beda. Ada yang bisa langsung ketemu ramah gitu, ada yang butuh proses dulu kayak gitu. Oke, kelompok 456 udah ada yang siap memberi pertanyaan? Ayo ditanyakan, nggak usah malu. Di sini tidak ada pertanyaan yang kurang hebat gitu ya. Dijawab aja. Kalaupun nanti memang perlu diulang lagi. Mungkin belum terjawab tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Ini Ibu nyatet baru 6 pertanyaan. Katanya kalian mengumpulkan 10 pertanyaan dari satu kelompok. Siapa? Naura, silakan Naura. Sering ada hambatannya nggak dalam pekerjaan? Oh ya, hambatan yang ditemukan. Yang namanya hambatan pasti ada dalam segala hal ya. Jangankan di sekolah, di wisata kuliner juga hambatan banyak banget. Kayak model gini, ketika ada pesanan, sekarang kan saya salah satunya mengisi di Hotel Grand Savero. Hambatannya itu ketika kita sudah siap dengan produk-produk kita, terus ada dadakan pesanan yang tahunya bahan baku nggak ada di pasar. Itu yang benar-benar deg-degan. Saya kan ngisi Zup Savero itu udah kerjasama dengan Kantin Baik untuk Supasupnya itu ngambil di Kantin Baik. Jadi kadang-kadang mereka itu ngasih orderan itu dari seminggu sebelum, atau malah ada yang sempat cuma sehari sebelum. Itu kalau hambatan yang dari seminggu sebelum kita bisa prepare ya gitu loh. Oh pasti bisa nyari. Tapi kalau ngedadak dari sehari sebelum hari H, kita benar-benar bisa stres gitu loh. Wah ini bahan ini nggak ada, karena Zupasup itu kan nggak semua bahan ada di tempat umum gitu loh. Itu kita harus hunting sampai ke jam berapa juga kita harus tetap memberikan hasil yang terbaik ya. Kita pasti cari. Cuman ya itu hambatannya itu bahan nggak di semua tempat ada, gitu aja salah satunya gitu. Terus hambatan kedua kayaknya model kalau di kantinnya itu ketemu orang yang pesen tapi kita nggak ada gitu. Kayak waktu itu tuh seafood ya. Kalau seafood itu kan model kerangnya itu kadang-kadang gampang dapat, kadang-kadang ini susah banget sampai kita ngubungin semua tukang ikan. Ini gimana? Ini ada nggak gitu? Soalnya kan kita promonya di situ ada gitu loh. Kita kan nyiapin, kalau kantinnya sendiri kan yang tadi masak 14 sampai 16 masakan tiap hari ini, tapi kan ada yang menu-menu yang spesial kayak seafood, kayak paket sabu and grill gitu kan. Yang kayak gitu kalau pas minta seafood kerang nggak ada atau kepiting nggak ada. Nah itu bingung banget. Itu intinya mah. Tapi pernah nggak tuh mah ketika lagi mesen gitu, terus udah nyari sorean nggak ketemu, terus gimana ngerespon ke pelanggannya?
kita kalau mau untuk seafood kita masih bisa ngakalin ya. Kita kasih kabar, oh maaf yang satu item ini nggak ada, kita ganti ini mau nggak gitu loh. Tapi kalau zupa sup mau nggak mau kita sampai malam juga pasti kita cari gitu. Harus dapat. Nggak pernah sampai membatalkan ya? Oh enggak. Kalau model Grand Safari itu nggak bisa kita batalkan. Oh gitu. Nggak bisa, soalnya itu kan berhubungan dengan kontrak. Ya. Nah, berarti ada juga yang namanya etika bisnis ya, betul. Tetap harus dijaga komitmennya. Mau selelah apapun ya tetap aja kita harus menyampaikan seperti yang biasa gitu ya. Menyajikannya tetap yang terbaik gitu. Masya Allah ya, dibalik bagus. Orang tanya udah ketinggal makan aja. Iya, perjuangannya. Yang masaknya Masya Allah. Bukan juga kita salah hari bisa. Salah hari. Tanggal. Kita pesanannya tanggal berapa, kita udah ngerjain tanggal berapa. Ternyata bukan ya. Allah, Masya Allah. Berarti dijadiin ladang sedekah ya. Betul. Nggak usah kecewa kalau lagi kesalahan gitu juga. Betul. Ya. Soalnya memang Allah juga apa sih, di balik semuanya itu memang itu rencana Allah juga. Mungkin kita disuruh sedekah aja. Iya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ayo, nggak usah malu-malu. Tunggu ya sebentar ya. Tunggu ya sebentar. Izin dulu bentar ya. Ini pelanggan satu. Tuh, ada pelanggan. Oke, kelompok berapa nih yang belum bertanya tadi? Kelompok 5 dan 6. Kemana ini kelompok 5 dan 6? Boleh yang mau bertanya di luar kuliner pun boleh, misalnya penasaran pengen kenal lebih lanjut tentang Ibu Afri boleh. Arik ingin bertanya, boleh Arik, silakan. Apa langkah yang akan diambil ketika bisnis kuliner dapat harus tutup? Punten Arik putus-putus, dapat apa tadi? Apa yang langkah yang diambil ketika bisnis kuliner? Apa langkah ketika bisnis kuliner Anda terdapat masalah, misalnya harus tutup? Intinya ketika bisnis kulinernya lagi menghadapi masalah mah, langkah yang diambilnya apa tuh? Masalahnya tuh kayak gimana juga gitu. Ya. Pernah nggak mengalami masalah mungkin gitu kali ya? Masalah utama kuliner apa coba? Gas. Oh iya, kadang gas langka ya. Kuliner semuanya itu walaupun kita sudah nyediain beberapa tabung, kalau udah ketemu gas habis di mana-mana, itu yang membuat kita stres. Soalnya zaman sekarang nggak bisa diganti yang lain kecuali listrik. Tapi kepanasan kompor listrik nggak bisa ngejar panasnya gas gitu loh. Jadi intinya mah itulah gas. Kalau kuliner dimanapun sama. Kenapa pengen tetap eksis? Ada karyawan yang kerja di saya gitu loh. Orang ini berarti kan setidak-tidaknya saya bisa membantu, rezeki itu kan dari Allah ya, tapi kita bisa membantu ikut menyalurkan rezeki dari Allah untuk mereka. Masya Allah. Berbisnis juga tidak tentang egois aja ya, Mak. Jangan mau kaya sendiri gitu. Betul. Kalau bisa ya membawa manfaat semuanya gitu. Yang kerja sama kita, pelanggan kita, semuanya tersejahterakan ya, Betul. Mak. Soalnya kalau kita hanya berpikir untung, akhirnya kita malah ketika kita nggak mencapai target, kitanya stres sendiri gitu. Tapi kalau kita berpikirnya, oh ternyata ketika kita sepi, kita bisa bersedekah lebih banyak. Insya Allah itu istilahnya
emang uangnya nggak kelihatan, tapi rezeki dari yang lain sama Allah dibuka gitu. Insya Allah. Terus doa-doa dari orang-orang lebih banyak gitu intinya. Oke, saya jadi tertarik nanya nih, Mah. Tadi selain harapan untuk usaha tadi dari Mama sendiri, kebayang nggak sih apakah pernah berharap usaha ini diwariskan? Tadinya iya ya, berharap ini diwariskan ke siapa, tapi yang nomor satu kan dia sekarang kuliahnya kedokteran gigi. Walau alam ya, Dokter. jadi walau alam. Cuman kalau ada yang bisa meneruskan ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada yang meneruskan ya sudah gitu. Saya berpikir gini, anak-anak biarkan berkembang sesuai potensi mereka masing-masing gitu loh. Nanti ketemu titiknya memang mereka di mana. Ya, sayangnya nggak ada yang nanya ya saya jurusan apa dan ambil akhirnya apa gitu. Iya. Ya intinya begitu loh. Nanti si anak pasti ketemu titiknya di bidang masing-masing. Kalau akhirnya mereka ketemu di kulinernya ya alhamdulillah mereka ilmunya berarti udah dapat dari saya gitu. Ya nih dari tadi nggak ada yang penasaran D3-nya D3 apa gitu. Boleh loh ditanya. Emang kalau boleh tahu apa mah biar saya bantu tanya deh. Saya juga penasaran D3 apa ini? Apakah memang tata boga? Ya, orang berpikirnya tata boga atau tekpang gitu ya atau dulu saya ambil kuliahnya teknik informatika. Jauh banget ya. TI. Harusnya komputer ya. Bukan oven. Ternyata kalau orang nanya jurusan teknik informatika gitu. Tapi ternyata ya itu tangan Allah ya gitu. Talenta saya di kuliner, saya itu tipikalnya gini. Kenapa akhirnya jadi di kuliner? Soalnya setiap makan dimanapun, setiap suapan saya langsung tahu ini bumbunya apa. Dan alhamdulillah suami suka bilang gini, kalau ada yang enak, cobain di rumah. Cobain di rumah. Dan sampai ketemu titik itu gitu loh. Akhirnya ya itu kegali terus gitu loh. Kenapa enggak dikembangin? Itu intinya mah punya hobi apa? Kembangkan. Soalnya kalau udah dijalanin enak. Ya, tuh, balik lagi ke minat bakat. Jadi tetap konsisten dengan minat bakatnya. Kalaupun merasa kayaknya membosankan, boleh ganti yang lain, cari tahu lagi sama digali. Mama juga atau Ibu Afri juga tadi berusahanya banyak. Ada jahit, ada masak, ada ini. Coba aja semuanya. Walaupun kuliahnya informatika. Walaupun terasa nggak nyambung, tapi nggak usah malu gitu. Semua bidang kita coba kalau memang masih penasaran passionnya di mana. Oke, masih ada yang mau bertanya? Sudah terjawab semua pertanyaannya? Alhamdulillah udah 1 jam nih ya kita berbincang, nggak terasa loh. Masih adakah yang mau bertanya? Karena kalau misalnya Ibu sudah akhiri, berarti kesempatan bertanya sudah tidak ada. Kalau pertanyaan kalian belum terjawab, nanti gimana buat laporannya? Manfaatkan dengan baik ya. Kelompok 1, pertanyaannya sudah terjawab semua? Kelompok 1, siapa? Aktif ya Pak? Iko, sudah terjawab semua pertanyaannya Iko? Kemana Iko? Nggak ada jawabannya. Apa, Bu? Pertanyaannya sudah terjawab semua, Nak? Iya, Bu. Sudah, alhamdulillah. Kelompok 2? Sudah cukup, Bu. Jawabannya. Bentar, ada yang chat. Bu, saya mau nanya lagi. Boleh, silakan Latifah. Gimana Ibu menjalankan bisnisnya? Gimana Ibu? Menjalankan bisnisnya. Menjalankan bisnis. Maksudnya gimana awalnya nih? Kayak di mana gitu bisnisnya dijalankan.
Oh ya, Di mana gitu? kayak tadi ya menjalanin bisnisnya kalau saya yang satu kerjasama dengan Hotel Sapero, kedua tetap menjalin kerjasama dengan Sentul Fresh, mungkin suatu saat Sentul Fresh buka lagi. Ketiga, kantin tetap jalan dari pagi sampai setiap hari itu buka dari hari Senin sampai hari Jumat. Sabtu Ahad itu khusus untuk keluarga. Terusnya tuh dari jam bukanya dari jam 9 sampai jam 12 siang. Gitu. Udah itu aja kalau jalanin bisnisnya. Ngalir aja lah semua. Terus manfaatin WA yaitu buat promo-promo. Kalau pesanan alhamdulillah setiap hari juga insya Allah ada. Besok kemarin ada pesanan, hari ini libur, besok ada pesanan lagi. Kata kuncinya yang Ibu tangkap di sini adalah konsisten ya. Iya, mau hari Senin misalnya nggak laku, hari Selasanya tetap jualan. Iya. Jangan nggak laku udah tutup dulu gitu. Iya, jangan pernah. Iya kebetulan kantin Baik ini 2 minggu ini diliburkan karena pandemi ya. Karena apa sih MBR masuk zona merah, kita liburkan 2 minggu. Dan nanti selesai hari 2 minggu, hari Senin kita aktif lagi. Dan itu dikomunikasikan ke pelanggan di kantin Baik. Nah, Jadi selalu diberitahukan ya. Komunikasi ke pelanggan itu salah satu upaya menjaga pelanggan kita ya, Ma, biar tetap loyal. Gitu. Iya betul. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Sambil Ibu tanya lagi ya. Tadi kelompok 2 Kafi ya? Raffi sudah terjawab semua pertanyaannya? Belum. Nah, yang belum yang mana? Silakan ditanya. Di mana lokasi bisnis tersebut? Nah, di mana lokasi bisnis? Betul sekali. Dari tadi tidak ada yang bertanya. Lokasinya ada di Mutiara Raya, Blok A5 nomor 11. Di MDR, Blok A5 nomor 11. Iya. Boleh main ke sini? Boleh, hayu sini. Banyak nih mah yang di MBR juga. Iya. Jangan-jangan belum tahu atau jangan-jangan pelanggan. Iya. Mungkin tadinya kalau orang yang MBR tahunya kantin Baik ada di ruko ya, gitu loh. Pas pandemi kita pindah ke rumah karena memang kita menghindari pelanggan yang datang. Iya. Tuh, tadi ada ruko di depannya mah dekat Indomaret ya kalau nggak salah. Deket itu tuh, deket Indomaret sebelah sini. Tapi sekarang dipindahkan ke rumah gitu. Oke, deket ya Kafi, rumahnya deket, main lah ke sini, jajan. Mamanya yang suruh jajan. Atau ikut langsung masuk grupnya, biar tahu promonya. Ada lagi Raffi? Oke, sebentar ada pesanan ya. Oke, untuk Raffi, udah selesai pertanyaan kelompok 2? Halo Raffi? Sama. Oke, kalau gitu Ibu lanjut dulu ke kelompok 3. Aku lagi ini dulu ya, lagi Zoom dulu. Raffi, sudah semua pertanyaan terjawab? Belum. Oke, mau bertanya yang mana? Kalau Ibu tertipu misal gitu, barang sudah dikirim tapi belum dibayar, apa yang Ibu lakukan, Bu? Oh, ada beberapa ini juga ada seperti itu, tapi ya satu pelajari dulu ya ketika ada orang yang pesan, kalau dia orang dekat nggak ngasih DP nggak jadi masalah. Tapi kalau orang itu nggak kenal sama kita tetap harus minta DP. Kenapa minta DP? DP itu kan fungsinya untuk modal, gitu loh. Nah, kalau sisanya itu istilahnya itu keuntungan. Jadi ketika orang itu sudah ternyata udah ini tapi nggak bayar, modal udah masuk. Tapi pernah juga saya mengalami seperti ini. Orang pesan, orang dekat gitu, dan saya akhirnya gini berpikir orang dekat saya nggak perlu minta DP. 150 porsi kita siapkan 150 porsi, ternyata dia nggak bilang gitu kalau itu untuk dijual lagi. Saya berpikir itu untuk dia
beli putus ya gitu, selesai. Jam 10 malam datang, ini katanya ada sisanya dan nggak laku sekian. Loh saya tanya, ini buat apa gitu? Iya saya maksudnya jual lagi. Lah kan istilahnya awalnya itu nggak bilang untuk dijual lagi. Kedua kita berpikirnya itu putus gitu kan. Saya dari situ orangnya saya tipikalnya nggak pernah mau ribut. Oke, saya selesaikan. Oke, tapi dari situ titik orang ini nggak akan pernah saya percaya lagi. Itu intinya mas. Serahin sama Allah. Tapi orang ini jangan dipercaya lagi. Kalau kita percaya lagi sama orang itu ngerusak. Gitu loh. Kita bisa dimanfaatin. Pasti mereka itu berpikirnya orang ini bisa dimanfaatin dan mereka pasti mengulang. Jadi ya itu dibilang segala sesuatu itu selalu ambil pembelajarannya ya dari situ gitu. Dari pengalaman-pengalaman itu pasti ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Jangan terlalu percaya 100% sama orang. Ya. Itu intinya. Namanya manusia ya. Betul. Jadi kalau kepercayaan udah dirusak ya udah gitu. Udah selesai. Kayak gelas pecah ya, kalaupun disatuin nggak akan sama lagi ya. Pasti udah nggak bisa 100% yakin. Jadi tuh salah satu modal penting dalam berbisnis apapun memang adalah trust atau kepercayaan. Jadi jangan sampai kalian merusak, ya, apalagi kalau dirusak ya sudah kalian jangan percaya lagi. Tapi kalau kalian yang merusak nanti akan berpengaruh lagi ke bisnis kalian yang lainnya kayak gitu. Oke, Kavi masih ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Sudah Bu, tidak ada. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya kelompok 4 siapa? Pertanyaannya? Faiza mau nanya, boleh. Boleh langsung aja nak, bersuara. Iya. Bagaimana agar bisa menjadi pebisnis yang sukses seperti Anda? Iya. Balik lagi itu niat karena Allah, bismillah semuanya. Jangan berpikir untuk dunia, berpikir itu semuanya untuk akhirat, insya Allah Allah sendiri yang buka. Kedua, kita berusaha untuk konsisten dalam segala sesuatu. Ketiga, itu menjaga kepercayaan. Terus menjaga, keempat yang namanya kuliner itu menjaga rasa. Soalnya rasa itu enggak semua orang, itu yang kita buat enggak semua orang bisa gitu loh. Jadi walaupun kita kasih resep ke orang, jangan berpikir pasti sama, enggak pasti. Soalnya setiap tangan itu setiap tangan itu Allah anugerahkan sesuatu yang entah ya, kalau saya berpikir karena ada enzim sesuatu di jari-jari kita yang membuat si rasa itu berbeda gitu loh. Jadi ketiga juga kita jangan pelit resep. Ketika ada orang yang minta resep, kasih aja resepnya. Toh nanti hasilnya juga nggak akan sama. Gitu. Terus jangan takut kita akan tersaing sama orang lain. Yang namanya rezeki tiap orang udah Allah jaga, udah Allah istilahnya porsikan masing-masing gitu loh. Jadi Bismillah aja lah. Ya. Niat karena Allah, konsisten, jaga kepercayaan, jaga rasa, jangan pelit resep, dan jangan takut tersaingi. Itu tips-tipsnya ya. Dicatat yang mau jadi pengusaha di bidang kuliner. Oke, kelompok 4 tadi siapa ya? Oh, Naura, boleh. Naura masih ada yang mau ditanya kelompoknya? Satir mau bertanya, boleh Satir dulu. Satir, silakan. Apakah keunggulan produk kuliner yang Ibu tawarkan? Itu balik lagi ke satu, rasa. Kita komitmen di rasa ya, gitu loh. Satu, jangan pelit bumbu. Kedua, istilahnya tuh berapapun banyaknya rasa jangan berubah. Soalnya nanti kalau rasanya berubah pasti kecewa. Orang yang pergi dari kantin baik biasanya nanti balik lagi. Gitu. Ketika dia pindah ke yang lain, walaupun masakannya sama-sama ayam bakar, sama-sama
yang lainnya Zupaso gitu. Tetap aja nanti balik lagi soalnya rasa beda. Dan jangan pelit bumbu, bener banget. Karena kan banyak yang semakin banyak orderan bumbunya dikurangin. Iya, jangan sampai gini, orang tuh udah ngeluarin biaya sekian, pas dia dicicipin ini ya gitu loh. Enaknya di awal doang. Makin kesini makin berkurang, banyak yang kurang konsisten gitu.